Ya, makasih. Weekend kali ini bakal kita habiskan di Highland Park Resort Bogor. Dan aku baru aja check-in. Kira-kira bakal kayak gimana ya di dalam? Karena katanya di sini banyak hewan dan juga wahana. Ayo kita lihat. Untuk memulai kegiatan setelah check-in, setiap tamu akan diantar menggunakan mobil ini ke kamarnya masing-masing. Ini suasana perjalanan para tamu saat menuju kamar. Di sini ada 3 jenis kamar dan yang kalian lihat ini adalah yang paling besar. Lokasinya dekat dengan pool dan juga resepsionis. Dari sini kita bisa melihat pool yang posisinya ada di depan restoran. Ini tempat untuk wahana golf. Tenda yang ini adalah tenda standar, tenda yang ukurannya sedang, dan aku dan keluargaku bakal tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Akhirnya sampai juga di kamar 116. Sesuai dengan request, aku pengen yang gak terlalu jauh dari restoran dan juga tempat untuk berjemur dan lihat sunrise pagi hari. Nah, jadi ini interior dari kamar yang ada di Highland Resort Bogor. Nah, ini versi standarnya. Jadi ini tengah-tengahnya deh. Pokoknya ini buat 4 orang. Kalau ada yang lebih gede lagi, itu buat 6 orang. Dan yang standar atau Apache, hangout sama teman-teman di sini. Nah, ini dia kamar mandinya. Ini tempat buat mandinya. Ini wastafel buat cuci muka dan lain-lain. Dan ini tempat buat buang air. Nah, ini dia. Nah, ayo kita lihat luarnya. Jadi ini bagian luarnya. Kalian bisa lihat di sana ada kayak menara, itu buat flying fox. Dan kalau kita ke arah sana lagi, di sana ada tempat buat main golf. Nah, ini ada 2 sejoli. Jadi di sini ada satu komplement yang spesial banget yang jarang ada di hotel-hotel lain. Ini tempat buat kita nyimpen jas. Nah, bisa buat jas atau gaun-gaun supaya kalau disimpan di sini jadi nanti nggak akan kusut. Jadi jasnya disimpan di sini, terus nanti dasinya bisa disimpan di sini juga. Dan laci-lacinya bisa disimpan buat nyimpan perintilan-perintilannya. Ini keren banget karena biasanya cuma ada di hotel-hotel bintang 5 dan itu pun nggak semuanya ada. Jadi hotel ini udah hebat banget kalau nyediain komplement kayak gini. Terus vibe tempatnya juga unik, nggak bisa kalian temuin di tempat lain. Rasanya udah kayak lagi ada di pesta nikahan. Jadi di kamar ini disediakan 4 kursi yang bisa diubah jadi kasur. Pas aku hubungi pihak hotel buat ngubah jadi kasur, yang datangnya malah perempuan, cuma sendiri lagi. Ya akhirnya aku harus bantuin. Padahal tugas-tugas seperti ini harusnya dilakuin sama laki-laki. Hampir di setiap titik mereka nyediain tempat cuci tangan kayak gini, yang nggak perlu kontak dengan tangan. Jadi cukup diinjak, airnya bakal keluar beserta sabunnya. Untuk permulaan aku mau main basket dulu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Nah, jadi sekarang aku mesen ice cappuccino. Walaupun sekarang di sini lagi dingin karena abis main basket, jadi nyari yang segar-segar. Nah, ini yang dipisah itu air gulanya. Jadi si cappuccino ini kalau kalian emang pengen buat refreshing, pengen buat biar gak ngantuk, gak usah pakai gula. Tapi karena di sini aku juga gak ngantuk, lagian pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di poolnya mereka menyediakan 2 waterboom dan juga 1 ember besar yang bisa tumpah dan nyiram ke badan kita.
Nah, jadi sekarang aku mau makan malam di restonya dan ini malam pertama aku di sini. Cutlery di sini sebelum dipakai oleh orang-orang, mereka akan rendam dulu di air panas untuk membunuh bakteri. Jadi aman banget. Jadi sekarang kita lagi nungguin makan malamnya datang. Nah, ini suasananya kayak gini dan sendok-sendok dan garpu-garpunya di sini udah disterilin pakai air panas, makanya jangan dipegang dulu kalau nggak mau tangan kalian jadi membesar. Ayam paha. Ini familinya. Rasanya tadi 2. Asam. Jadi makanan aku sekarang masih belum datang, tapi yang lain udah datang dan kelihatannya menggugah selera banget. Baunya juga mantap. Udah 2. Ini nasi goreng Island Resort, emang menu Makannya signature-nya pakai mereka. Nasi goreng ini wah, udah baunya enak. Di sini udah ada satenya, ayam goreng, telur, kerupuk dan lain-lain, pokoknya mantap. Alhamdulillah ini udah hari kedua dan kalian bisa lihat suasana paginya indah banget dan sejuk banget di sini karena ada di kakinya Gunung Salak. Jadi ini pemandangan dari kamar aku kalau pagi-pagi langsung ada ke arah anaknya Gunung Salak kayaknya. Jadi di sini tempatnya sejuk banget dan suasananya pokoknya beda deh dari suasana resort yang lain. Ayo kita lihat. Nah, jadi karena ini tuh wilayah camp standar yang biasanya buat 2-6 orang. Kalau di sana itu ada yang bentuknya kayak tincuk-tincuk nasi, itu camp Apache. Jadi kesannya kayak lagi di suku Apache gitu. 2-6 orang juga, cuman emang bentuk bangunannya aja yang beda. Nah, kalau ini tipe kamar Mongolian Camp yang buat keluarga besar. Jadi kalau kalian datang sama keluarga besar kalian atau lagi hangout bareng banyakan sama teman-teman kalian bisa pilih ke Mongolian Camp ini. Dan kalau kalian pengen tahu, jadi sebenarnya di Gunung Salak sana di kakinya itu ada salah satu air terjun yang namanya Curug Nangka. Awalnya kita mau ke sana, tapi karena lagi PPKM, kemungkinan sampai tanggal 16 baru Curug Nangkanya nanti bakal dibuka lagi sama warga. Jadi di sini tempat buat budidaya tanaman-tanaman sayur. Nah, kalau untuk di belakangnya untuk budidaya tanaman-tanaman hias kayak bunga matahari dan lain-lain. Makasih, Mas. Ya Allah, masih karang putih. Oh, ada bunga matahari putih ya? Masya Allah. Ini putih apa? Jadi ternyata bunga asoka itu banyak jenisnya. Mulai dari yang warna merah, ada juga yang warna kuning, dan warna merah muda. Dia ada warna pink, ada juga warna peach. Nih kan? Tuh, pinknya Masya Allah ya. Itu Iya. peach tuh. Masya Allah. Atau bisa juga merah muda tapi belum jadi Warna peach nih. Ini nih. Oh ini. Nih. Nah, jadi ini bunga Edelweiss karena kan emang ini di daerah pegunungan kan, jadi dia tuh lebih mudah buat tumbuh. Udah dirawat itu mah lihatin sawahnya udah pada tua. Harusnya dipanen tuh. Apa teh? Saya bokor. Iya. Jadi ini kandang kudanya bisa kalian lihat di atasnya itu udah ada logonya. Ayo kita lihat. Ternyata yang tadi mungkin cuma logo aja karena isinya kambing sama ayam. Jadi kemungkinan kandangnya dipindahin ke tempat yang lain karena emang ada wahana kita untuk bisa naik kuda. Mungkin itu penjaganya. Nah, jadi untuk kangkung dipisah di dekat kandang kuda ini, dan ini semua tanamannya emang subur-subur banget.
Tanah-tanah pegunungan dan nutrisinya juga bagus. Lain itu tanaman juga. Ini pohon edelweiss yang emang udah numbuh besar. Untuk di situ ada tomat, kayaknya sih tomat kuning sih ya. Nggak tahu. Oh enggak, ternyata ini tomat merah cuma pada belum mateng. Ini bisa kita lihat nih, warnanya hijau tapi ini udah pada gede-gede juga di sini. Nah untuk ini ada tanaman cabai. Kalau untuk di dalam juga sama, tapi ini udah pada gede. Cabai merah. Oh cabai merah. Jadi mereka budidayain macem-macem tanaman hias dan ini salah satunya. Pemandangan dari atas kayak gini nih, dan yang kalian lihat di sana itu tenda Apache. Lihat deh, dari sini kita bisa ngelihat puncak 2 Gunung Salak. Sekarang jam 9 pagi dan waktu terbaik untuk berjemur itu mulai dari sunrise sampai jam 10 pagi. Jadi sekarang enak banget nih buat berjemur. Nah jadi kalau pagi-pagi kayak gini, para petugasnya ngembalain kambing-kambing ini mulai dari yang kecil sampai ya pokoknya keluarga besar kambing deh lagi mereka gembalain. Lucu-lucu banget, Masya Allah. Ya Allah, lari. Wah. Oh iya. Tuh lihat ada yang badut yang laki-laki, yang laki. Badut. Oh, mun. Emang jadi kambingnya kambing aduan. Yang zolim berarti tadi dia. Zolim. Sekarang aku mau coba mendekat ke domba-domba ini. Jadi mereka itu cukup jinak kecuali pejantannya yang emang untuk diadu. Dan mereka juga ngelihat sikap kita. Kalau kita berani, mereka juga bakal takut. Tapi kalau kita takut, pejantannya bakal ngejar kita. Tapi jangan main-main ya.
Jadi ini namanya Camp Apache, bisa kita lihat dari awal pun di depan tenda ini udah ada lukisan-lukisan orang-orang dari suku Apache. Dan emang dari bentuk tendanya sendiri udah kayak tenda-tenda suku itu deh. Ayo kita lihat ke arah dalamnya. Jadi sekarang kita keliling buat ngelihat suasana dan perbedaan dari tenda-tenda di Camp Apache ini. Jadi kalau kita lihat sekilas memang perbedaannya cuma dari gambar-gambar yang ada di tendanya ini macam-macam. Dan juga warna-warna yang ada di pucuk dari tendanya. Kelihatannya emang unik ya, jarang banget resort yang punya konsep kayak gini. Apalagi di pegunungan. Jadi udah bentuknya unik, suasananya juga enak dan sejuk. Cocok buat kalian yang mau refreshing dari hiruk-pikuk kota. Nah, jadi bisa kita lihat di dalamnya itu udah ada tanduk rusa dan juga alat memanah buat ornamen aja, biar nunjukin budaya suku Apache sana yang masih berburu untuk mencari makan. Nah, dan di sini juga kipas anginnya itu kesannya klasik banget. Di atasnya kayu dan cara nyalainnya pun masih cara klasik. Kalian tarik, nanti nyala. Keren. Jadi ini pohon brokoli. Baru pertama kali aku lihat ternyata pohon brokoli itu kayak gini. Daunnya unik banget warnanya. Nah, jadi kalau di sini setiap malam kalau nggak hujan mereka bakal ngadain api unggun kayak gini. Lagian tempatnya kan dingin juga. Jadi enak banget kalau ada api unggun kayak gini. Sekarang kita mau dinner di restoran tepat di belakangnya api unggun ini. Suasana di sini sama sekali nggak ngebosenin, makanya setiap pagi aku selalu datang ke sini karena refreshing banget. Ikutin kayak di pohon ini, lampunya pun digantungin kayak gitu. Keren. Nah, sekarang saatnya kita ke tempat berkuda. Tepatnya tempat berkuda yang baru, karena yang lama udah dijadiin kandang domba dan juga ayam. Jadi yang kandang yang waktu itu kita ke atas itu dulunya emang di situ katanya, tapi dipindahin. Nah, jadi sekarang kita mau menuju ke kandang kuda yang beneran, karena kemarin kita sempat datang ternyata udah dipindahin ke sini. Yang kandangnya diubah jadi kandang kambing dan kandang ayam. Ini beneran. Dan tempat pacuan kudanya itu indoor, jadi banyak anak-anak yang emang kursus buat belajar naik kuda di sini. Ini tempat pacuan kudanya. Oh indoor, iya ini indoor bener.
Jadi kuda yang tadi aku tunggangi itu umurnya 7 tahun dan namanya itu Sneaker. Jadi dia udah lucu, pintar juga deh. Nih kalian bisa lihat di belakang sana tuh banyak penghargaan-penghargaan gitu. Nah, jadi ini suasananya di tempat kita pacuan kuda. Nah jadi kalau dari jauh kayak gini tempat pacuan kudanya. Jadi kalau indoor kayak gini lebih nyaman buat kita masuk kuda tanpa harus panasan. Jadi kuda ini foto di kandang pertamanya, karena kandang pertamanya itu ada di atas sana, tapi udah dipindahin ke sini. Yang kemarin ada kambing dan ayamnya, tapi sekarang udah dipindah dan ini foto-fotonya kudanya juga dan sehat-sehat banget. Jadi aku baru tahu kalau kuda itu makan sehari 3 kali dan tidurnya cuma 2,9 jam, jadi cuma hampir 3 jam lah ya. Jadi sehari makannya 4 kali, pagi, siang, dan sore itu makannya pelet, dan jam 8 malam makannya itu rumput buat ngedinginin perut katanya. Jadi ini hari ketiga aku dinner di sini dan hari ketiga ini aku milih menu yang berbeda. Jadi ini sup krim jagung itu, krim sup jagung, rasanya enak banget. Tadi dimakan sama pom-pom tapi pom-pomnya udah ada di lambung semua. Nah, rencananya hari ini aku bakal main Flying Fox. Jadi ini tempat rusa kedua dan ini tempat sebenarnya. Tapi mereka pagi-pagi ini lagi keluar buat nyari rumput-rumput segar. Berarti mulainya jam berapa kamu? 9 ya? 9. Setengah 9. Oh ya, makasih. Gagal. Meskipun sehari ini gagal buat main archery, tapi masih ada besok. Dan sekarang aku bakal main Flying Fox. Nah, sekarang aku bakal naik ke atas untuk main Flying Fox. Habis main Flying Fox, kalian boleh lihat sendiri Flying Foxnya pokoknya safety banget di sini dan juga protokol kesehatannya ketat. Jadi setelah main aku langsung disemprot pakai sanitizer biar mengurangi penyebaran virus. Jadinya kalian tetap bisa main dengan asik tapi tetap aman. Setelah beberapa hari gagal main archery, akhirnya hari ini kesampaian juga. Gimana nggak gagal karena di sini wahananya banyak banget
Dan walaupun cuma sebentar aja durasinya, kayak cuma sekitar 1 jam, akhirnya teralihkan sama wahana-wahana lain. Udah dulu videonya, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mau jalan-jalan ke Bogor.